pertahanan tubuh saja ya. Ternyata tujuan inflamasi itu ada 4 ya. Nah, ini pertahanan tubuh itu kan masuknya ke yang keempat sebetulnya. Tapi ada 3 tujuan lainnya dari inflamasi ini yang bukan untuk tadi sebagai pertahanan saja, tapi juga sebagai pemulihan ya, recovery, gitu, supaya tubuh kita tetap apa ya namanya istilahnya, kalau ini mah maintenance lah ya, kalau misalnya mesin mah ya. Jadi salah satu fungsi maintenance tubuh kita yaitu melalui inflamasi ya, diantaranya untuk menghilangkan penyebab kerusakan sel gitu ya. Jadi kan kalau misalnya kita punya mesin atau mungkin laptop ya, itu kan secara berkala kan harus kita bersihkan ya. Seperti badan kita juga, kalau misalnya nggak mandi ya, bayangkan nggak mandi berhari-hari gitu. Itu kan yang kebayang apa? Yang menumpuk. Ya, sel-sel kulit matinya itu tidak dibersihkan, akibatnya dakinya tebal ya, kan gitu. Kalau misalnya dakinya tebal, nanti kan tidak bisa memungkinkan untuk pergantian sel-sel baru ya, seperti itu. Nah, inflamasi juga salah satu tujuannya adalah itu. Jadi kalau misalnya yang kotoran-kotoran atau yang sel-sel yang rusak itu melalui mekanisme inflamasi, dia jadi memungkinkan untuk melakukan recovery ya, pemulihan gitu ya. Jadi diganti dengan sel-sel yang baru. Jadi pernah nggak kalian misalnya ke dokter gigi ya, kemudian sengaja itunya tuh didarahi, dibuat perdarahan ya, karena jaringan giginya misalnya itu udah mati ya, terus kalian merasa kesakitan ya, padahal udah mati gitu. Jadi mungkin aja kan ada gangguan di saraf gigi sebelahnya ya. Nah, biasanya itu dilakukan diinsisi sedikit, dijadikan perdarahan misalnya, supaya apa, selnya atau jaringan di situ bisa terjadi pembaruan gitu ya, pembaruan. Jadi revaskularisasi. Karena kan kalau misalnya terjadi luka, itu kan nanti akan terbentuk pembuluh-pembuluh darah baru ya, revaskularisasi gitu. Jadi pembentukan pembuluh darah baru sehingga nanti nutrisinya sampai ke sana. Ya, kalau misalnya sudah mati kan berarti dia tidak ada jaringan hidup ya di sana. Jadi nutrisi juga tidak sampai ke sana gitu. Nah, makanya untuk dilakukan dia kemudian bisa hidup lagi, dilakukan insisi ya, dilukai gitu, dijadikan inflamasi sehingga terbentuk perdarahan baru ya, sehingga terbentuk nantinya jaringan yang baru. Nah, selanjutnya juga ini ya, salah satunya membuang jaringan dan sel yang nekrosis tadi ya, yang sudah mati itu sengaja dibuang dengan cara diinsisi, dilukai sehingga terbentuk tadi vaskularisasi yang baru ya. Nah, dengan adanya luka nanti akan merangsang terjadinya proses penyembuhan jaringan sehingga kemudian nanti terbentuk sel-sel yang baru ya. Nah, baru yang terakhir, inflamasi ini juga untuk mengeliminasi mikroba ya. Sampai di sini paham ya? Nah, berikutnya komponen inflamasi ini apa aja gitu ya. Jadi siapa yang berperan dalam proses inflamasi itu sendiri? Jadi ada leukosit ya. Apa itu leukosit? Yang tahu? Darah putih ya. Darah putih ya. Kemudian trombosit ya. Trombosit ini apa? Kalau bahasa awamnya keping darah ya. Keping darah. Itu ketika terjadi pembekuan darah, di situ trombosit ya yang berperan. Kemudian ada plasma protein ya, plasma protein. Kemudian ada juga mediator kimia dan sitokin yang membantu terjadinya tadi ya mekanisme atau banyaklah reaksi-reaksi kimia atau biologis yang ada di seputar reaksi inflamasi itu sendiri. Nah, keseluruhan komponen inflamasi ini
tentunya tidak bekerja sendiri-sendiri ya, tapi ada yang mengatur gitu. Nah, itu dikoordinasi atau dikoordinir oleh sistem imun ya. Nah, inflamasi sendiri ada dua ya, ada inflamasi akut, ada inflamasi kronis. Jadi kalau yang akut itu yang langsung ya, seketika, gitu. Seketika saat itu juga. Jadi langsung ketika kapan itu terjadi? Ketika terjadi cedera atau kematian sel ya. Bisa karena trauma, bisa juga karena tadi memang sengaja dilukai ya. Kalau trauma kan bisa aja dengan benda tumpul juga bisa ya, misalnya kejedot apa gitu atau jatuh ya pada saat lagi lari, kemudian lagi jalan kesandung, terus ada apa batu kejedot batu ya, jadi kan akhirnya di sini biru gitu ya, bengkak. Nah itu tanda-tanda inflamasi ya. Nah kita mengetahui apa inflamasi itu terjadi dari mana? Dari adanya 5 ciri ini ya. 5 ciri itu diantaranya rubor ya, yang pertama merah ya, jelas gitu. Kenapa bisa merah? Karena pada saat itu misalnya tadi ya terjadi trauma, cedera atau luka, itu kan artinya apa ya, akan memanggil volume atau sejumlah darah ya, sejumlah volume aliran darah itu menuju ke lokasi ke sana ya. Kenapa? Karena itu kan tadi ya, ada bala tentaranya itu kan ada leukosit, trombosit ya, kemudian sitokin ya, semuanya itu kan berbarengan ya, ada berangkatnya itu lewat sirkulasi, lewat darah. Jadi kalau misalnya darahnya ngumpul ke sana, kan darah warnanya merah ya, dominannya ya. Nah, makanya dia kelihatan dari luarnya itu, apalagi kalau yang kulitnya putih ya, pasti langsung kelihatan, oh itu kemerahan, artinya itu terjadi inflamasi. Nah, yang kedua, kalor. Ya, ada kalor, ada panas. Kenapa? Karena darah itu sendiri, dia juga membawa panas ya. Panas dari mana? Panas tubuh ya. Jadi yang dibawa dari seluruh tubuh kan itu ada kalori ya, ada energi yang dibawa oleh darah. Sehingga kalau darahnya volumenya banyak ke sana, otomatis panasnya juga akan ikut ya, di situ terakumulasi ya. Kemudian ketika volume darah meningkat di daerah trauma, itu otomatis kan memberikan tekanan ya, tekanan yang besar gitu, sehingga terjadi apa, nyeri ya, karena kan di permukaan kulit itu kan ada banyak reseptor nyeri ya. Kalau misalnya ada volume darah yang lebih dari biasanya, itu akan memberikan tekanan dan merangsang reseptor nyeri yang ada di permukaan. Itu terasa sebagai nyeri ya, sensasi nyeri oleh kita ya. Nah, dengan terjadinya volume yang meningkat ya di daerah peradangan, di daerah inflamasi, otomatis akan tampak bengkak ya, atau istilahnya tumor ya, seperti itu. Karena tadi banyaknya volume ya, volume darah yang masuk. Nah, ketika sudah masuk di sana, pembuluh darah di kemudian berikutnya adalah vasokonstriksi. Kalau tadi waktu pada saat awal ya, ketika terjadi cedera, terjadi vasodilatasi karena untuk membuka jalan ya, supaya darahnya itu dan bala tentaranya itu bisa masuk ya ke lokasi TKP gitu ya. Tapi setelah apa namanya, cukup, dirasa cukup, kemudian dia akan mengalami vasokonstriksi. Vasokonstriksi sehingga terjadi lokalisir ya, lokalisasi di sekitar tempat itu saja. Nah, oleh karena itu dengan adanya 4 ini ya, rubor, kalor, dolor, dan tumor, tentunya dengan kondisi yang sakit terus bengkak akan mengganggu ya fungsinya, kan tidak nyaman untuk kita. Misalnya tangan ya, tangannya habis terbentur,
kemudian bengkak. Tentunya tangan kan kita rasakan tidak nyaman ya untuk bekerja. Yang kalau tidak sakit kan kita bisa menggunakan tangan kita untuk mengangkat, untuk menulis, untuk memegang ya. Tapi pada saat tangan kita bengkak, pasti akan ada tekanan lebih ya, sehingga fungsi dari tangan itu sendiri menjadi terganggu ya. Nah, perubahan fungsi itu sendiri disebut dengan istilah functionalize ya. Nah, dari kalau misalnya kalian pahami ya, bayangkan gitu inflamasi itu terjadi, ini kalimat tanda ini kalian tidak perlu hafalkan kan ya. Jadi kalian sudah bisa langsung paham ya, langsung ingat ya, tanpa menghafal pun. Kalau kalian bayangkan kejadian inflamasinya itu sendiri, ini sudah bisa kalian sebutkan tanpa harus menghafal. Ya. Bisa dipahami sampai di sini? Paham, Ibu. Ya, nah itu inflamasi akut ya. Nah, ini sama ya. Jadi, nah yang berikutnya adalah peradangan kronis ya. Nah, peradangan kronis ini kapan? Apabila tadi peradangan akutnya itu tidak segera diatasi ya. Jadi misalnya kita tidak menutup lukanya, kemudian mungkin dari nutrisinya Ibu, juga ya. maaf memotong. Suaranya kecil, Bu, jadi di grup juga teman-teman agak kurang jelas, Oh, Bu. masa? Suaranya kecil. Oh, ya. Kenapa nggak dari tadi ngomongnya? Ini nggak jelas? Nah, ini nggak jelas. Udah jelas belum segini? Jelas, Ibu. Izin menjawab, Ibu, sudah lebih baik. Sudah? Oh, oke. Itu kurang kencang ya tadi. Oke, perlu saya ulangi atau bisa dilanjutkan? Boleh, Ibu, dilanjut aja. Lanjut aja. Berarti yang tadi bisa dipahami ya? Ini dari sini ya. Jadi peradangan akut itu mungkin saya ulas sedikit. Tapi itu tadi enggak ini. Jadi ada kelima tanda-tanda ini sebetulnya kalian tidak perlu hafalkan ya. Jadi dengan membayangkan saja proses inflamasinya, harusnya kalian sudah bisa langsung hafal ya. Jadi pertama yang terlihat dulu ya pastinya dari visual ya, dari mata, yaitu warna. Warnanya apa? Merah. Merahnya dari mana? Merah dari darah ya. Darah kenapa? Karena pada saat trauma itu kan terjadi vasodilatasi yang memungkinkan aliran darah lebih banyak ya untuk datang ke TKP gitu ya. Kemudian bersama darah itu ada kalor, sehingga kalau kita pegang itu rasanya lebih panas dibandingkan lokasi yang tidak sedang cedera ya. Nah, karena terjadi peningkatan volume darah, otomatis kan akan memberikan tekanan ya. Tekanan ini akan ditangkap oleh reseptor nyeri yang ada di permukaan kulit, sehingga kita rasakan sebagai sensasi nyeri ya. Nah, kemudian dengan adanya volume tadi ya, darah yang meningkat di TKP, kemudian disertai vasokonstriksi ya di luarnya, biasanya itu di pinggir-pinggirnya, di tepi-tepinya itu, sehingga terbentuk bengkak ya. Bengkak itu tumor istilahnya. Nah, karena ada nyeri dan bengkak, otomatis akan mengubah fungsi atau mengurangi ya fungsi dari organ yang cedera tersebut. Nah, itu masuk ke peradangan akut ya. Nah, berikutnya adalah peradangan kronis. Apabila si peradangan akut ini tidak diatasi segera, tidak diobati ya, juga apabila kita tidak menerima asupan nutrisi yang bagus, nah ini akan berlanjut ya menjadi peradangan yang kronis. Jadi nanti kerusakannya itu akan menjalar lebih luas, sehingga mengakibatkan terjadinya destruksi jaringan atau fibrosis ya.
dan atau ya, jadi bisa disertai fibrosis atau fibrosis saja. Nah, ini jadi ketika misalnya ada injury ya, luka atau cedera atau trauma ya, ini bisa diakibatkan mungkin benturan ya, atau ada pecah gitu ya, sel yang pecah, atau ada toksin, ada bakteri ya, apapun yang menyebabkan sel ini menjadi cedera, ini akan mengalami tadi ya terjadinya akut inflamasi atau inflamasi akut ya, di mana di dalamnya terjadi perubahan vaskularisasi tadi ya, awalnya vasodilatasi, kemudian dilanjutkan vasokonstriksi. Nah, pada saat vasodilatasi di sini ada neutrofil yang ikut ya bersama leukosit, kemudian mediator-mediator kimia juga, diantaranya sitoksin juga ya termasuk ya. Nah, dari sini kemudian kalau misalnya dia tidak diobati, maka dia akan berlanjut ya pada inflamasi kronis sehingga menyebabkan angiogenesis ya, kemudian terjadinya infiltrasi sel-sel mononuklear dan fibrosis ya. Nanti yang fibrosis ini yang tampak sebagai luka apa ya, luka scar itu luka parut ya, luka parut gitu. Nah, itu kalau dalam jangka waktu lama yang tidak dibersihkan ya. Nah, kemudian kalau misalnya apa namanya tadi ya, karena tidak dibersihkan, kemudian kan ada bisa memungkinkan terjadinya infeksi sekunder. Jadi lukanya misalnya tidak ditutup ya, itu kan bisa terpapar lagi ya dengan udara. Nah, di udara itu kan kotor ya, jadi berbagai macam mikroba, virus, jamur itu ada. Jadi akan menyebabkan inflamasinya berlanjut ya. Bahkan kemudian kalau misalnya ada radikal bebas yang misalnya kita dari apa ya, makanannya tidak baik ya, gorengan ya, atau misalnya banyak yang berpengawet, banyak zat pewarna, nah itu sangat mungkin juga untuk mengalami autoimmune disease ya. Jadi ya ini tidak diketahui dengan jelas penyebabnya apa autoimun itu, tapi yang jelas dia menyebabkan pengenalan terhadap self dan non self sistem imun kita itu menjadi kacau. Kan secara normal sistem imun itu kan harusnya bertahan terhadap serangan patogen asing ya, yang bukan berasal dari sel sendiri. Tapi karena tadi adanya pengaruh radikal bebas atau yang tadi pewarna ya, zat-zat kimia yang berbahaya yang menyebabkan mutasi atau bahkan salah pembacaan ya di dalam DNA kita. Nah, itu menyebabkan si sel imun ini jadi pengenalannya terganggu, sehingga yang harusnya diserang itu sel non-self, ternyata self juga dikenali sebagai ancaman gitu, sehingga akhirnya rentan gitu terjadi inflamasi akibat ini hiperreaktif ya dari imun kita sendiri. Nah, kalau misalnya kita lakukan penyembuhan ya, atau misalnya treatment ya, perawatan, apakah lukanya dibalut gitu ya, lukanya dikasih obat lah pokoknya. Nah, itu dia akan apa namanya bisa cepat ini ya, bisa cepat recovery gitu. Tapi kalau tidak dilakukan, sebetulnya sel juga bisa melakukan penyembuhan diri sendiri, self healing ya istilahnya. Nah, self healingnya itu jadi dia dengan melakukan fibrosis ya, fibrosis yaitu dengan mematikan sel-sel. Jadi sel-sel yang sudah rusak tadi dia akan berkumpul, kemudian terjadi nekrosis ya.
Sehingga kalau jaringannya sudah mati, sel-selnya mati, sehingga terjadi kehilangan fungsinya, ya tidak akan berlanjut gitu ya perannya. Nah, ada juga pembentukan ini nanah ya, pus formation. Jadi terjadi abses di sana. Abses ini kan terutama dari perannya sel darah putih ya, leukosit. Ketika leukosit itu kan sudah ngumpul tuh di lokasi TKP ya. Nah, nanti dia akan berburu mikroba kah, atau mungkin ada debu atau yang dianggap membahayakan, maka akan dia makan. Setelah dia makan, dia akan mematikan dirinya sendiri. Sehingga nanti sisa-sisa sel matinya itu kemudian akan membentuk nanah, ya, membentuk nanah. Nah, itu yang kalau bahasa awamnya mah kan suka, misalnya di jendela tuh ya kelihatannya kan putih ya, putihnya tuh udah kan, misalnya dia udah bengkak terus udah putih, berarti kan istilahnya suka udah matang katanya gitu ya. Nah, udah matang tuh artinya di situ indikasi bahwa semua yang menyebabkan infeksinya itu sudah habis, jadi sudah dimakan semua sama leukosit yang sudah diatasi. Tinggal ini si leukositnya ini, si pusnya ini dikeluarkan. Nah, dengan cara ya kalau misalnya kalian nanti merawat luka itu yang ada nanahnya kan pasti dipencet dulu ya, dikeluarkan harus sampai bersih, sampai yang tersisa itu hanya cairan limfa aja, getah beningnya. Kalau masih keluarnya darah, berarti itu tandanya belum bersih. Nah, jadi harus dibersihkannya sampai benar-benar bersih dan keluar getah beningnya ya. Nah, itu baru selesai di sana ya. Nah, selain itu juga dia akan mengalami resolusi ya. Jadi pembersihan dari mediator yang tadi ya. Jadi sel-sel yang sudah mati itu kalau sudah dibersihkan, maka dia akan mengalami regenerasi sel hingga kemudian tercapai fungsi normalnya kembali seperti semula ya. Seperti itu. Nah, kenapa bisa terjadi peradangan kronis? Banyak penyebabnya ya. Di antaranya ada neurological disorder. Jadi ada contohnya Alzheimer, tahu, Parkinson, AIDS ya, demensia. Nah, itu kalau masalahnya inflamasinya tuh terjadi di saraf ya, di sistem saraf. Jadi di sistem saraf pusat terutama ya. Jadi yang terganggunya adalah fungsi kognitif. Nah, itu kronis ya. Jadi dalam waktu lama, tidak sebentar terjadinya. Jadi sedikit tapi kemudian akumulasi di otak atau di sel sarafnya itu kan paling lama untuk melakukan recovery itu sel saraf ya. Kalau sel-sel atau jaringan yang lain itu cenderung lebih cepat untuk melakukan recovery. Tapi kalau untuk sel saraf itu sangat sulit ya. Makanya masih jarang obatnya itu belum ditemukan. Kemudian penyebab lainnya adalah PJK ya, cardiovascular disease atau penyakit jantung. Ada meliputi aterosklerosis, jadi yang terkait dengan sumbatan pembuluh darah. Kemudian ada juga cerebrovascular disease ya. Nah, ini kalau pembuluh darahnya di otak ya tersumbat ya oleh lemak atau sel busa ya, terbentuknya sel busa, kemudian terjadi gagal jantung, kardiomiopati, bisa juga stroke ya, itu juga bisa menyebabkan disebabkan karena adanya ini chronic inflammation ya. Selain itu juga diabetes ya, komplikasi dari diabetes. Nah, sebetulnya ini diabetes dengan jantung itu sangat berdekatan ya. Kebanyakan orang yang diabetes memiliki resiko untuk berlanjut ke penyakit jantung ya. Begitu juga yang jantung. Jadi tapi lebih sering ini sih yang diabetes
karena kan kalau diabetes itu artinya gula darah kadar gula di darahnya itu kan tinggi. Nah, dengan adanya kadar gula darah yang tinggi ini sangat apa istilahnya kondusif untuk menyebabkan inflamasi. Jadi kan kalau orang yang diabetes, kalau kalian perhatikan itu diusahakan tidak boleh luka, karena kalau misalnya lukanya biasanya lama sembuhnya gitu ya, karena kan kalau bahasa Sunda namanya amis daging, kalau dulu ya ada istilahnya amis daging, karena di darahnya itu kandungan gulanya tuh tinggi sehingga kental ya. Kalau kental itu kan sulit yang mau membeku juga sulit gitu. Jadi basah terus akhirnya. Basah kemudian kan karena sulit dibersihkan terpapar, jadi sangat rentan dan resiko untuk terpapar infeksi sekundernya juga lebih tinggi. Lain-lainnya ada ini yang jadi ya ini kulit pankreatitis, kemudian psoriasis ya. Kemudian kalau di tulang ada osteoporosis, osteoartritis, itu inflamasi yang di tulang ya. Di otot juga ya. Kemudian kanker juga ya, kanker bisa di paru-paru, di ginjal, di lambung ya, gastrik, di kolon, pankreatik, limfoma, kelenjar limfu. Itu juga merupakan contoh inflamasi kronis. Ya. Lainnya kelainan metabolik ya. Nah, fatty liver disease, jadi kalau orang yang sudah tidak bisa mengendalikan lemak ya, jadi berlebihan ya. Nah ini sama ya, sama diabetes, kardio, sama metabolic disorder, ini kakak beradik. Jadi kalau ada salah satu ini aja, udah gitu, pasti dapatlah gitu. Ginjalnya kena, jantungnya kena, gitu ya. Biasanya seperti itu. Jadi yang satu merupakan faktor resiko bagi kondisi yang lain. Nah, dari aspek cairan inflamasi ya kita bedakan ada dua ya, ada eksudasi, ada limfatik dan aliran limfatik. Nah, eksudasi ini terjadi ya, prosesnya itu pertama terjadi perubahan permeabilitas pembuluh darah, kemudian terjadi kebocoran protein dan air sehingga menyebabkan pembengkakan jaringannya. Nah, itu kalau misalnya sudah tadi terbentuk pus, nah itu kan harus dikeluarkan ya eksudatnya istilahnya gitu. Ini dari kata eksudasi ya, proses eksudasi. Kemudian yang kedua ada limfatik. Jadi ini asalnya dari cairan interstisial ya, kalau limfatik ini yang menembus aliran limfatik, di mana dia akan bersatu tadi ya dengan darah melalui pembuluh darah. Pada saat vasodilatasi dia masuk, kemudian terjadi apa namanya inflamasi. Kalau ini kan biasanya di limfa ya, terjadinya di limfe, di saluran limfatik, makanya terjadinya limfamitis atau limfadenitis ya. Ini cairan ya, kalau bentuknya cairan yang masih kan, kalau yang darah ini ya eksudat, kalau yang untuk di limfatik dan aliran limfatik ini terjadinya jadi limfamitis atau limfadenitis. Nah, ini perubahan vaskular yang terjadi pada proses inflamasi ini sangat memainkan peran yang penting ya pada inflamasi akut, seperti yang tadi saya sudah jelaskan. Jadi pertama akan terjadi vasodilatasi dulu ya, ini pada kondisi normal seperti ini kan. Jadi ada ini bagian matriks ekstraseluler, kemudian di sini ada beredar juga ya
di jaringan itu ada limfosit, ada makrofag. Nah, seperti itu. Nanti kalau ada luka, terjadi vasodilatasi. Nah, di sana kan meningkat aliran darahnya ya, yang menyebabkan kemerahan dan panas. Nah, kemudian dengan meningkatnya permeabilitas vaskular atau pembuluh darah, ini akan memungkinkan eksudat seperti protein gitu ya, ini untuk mengisi apa namanya lokasi di sini sehingga kan terjadi akumulasi tadi ya yang menyebabkan tumor. Nah, kehilangan cairan dari pembuluh ini menyebabkan concentration of red cell itu jadi apa namanya si darah itu meningkat ya, jumlahnya meningkat, akibatnya dia stasis. Jadi kan tadi ya setelah vasodilatasi diikuti vasokonstriksi. Jadi pada saat ini sudah penuh, kemudian dia akan di pinggir-pinggirnya itu melakukan vasokonstriksi sehingga si darah yang sudah masuk itu akan terlokalisasi di daerah yang tadi ya terbentuk luka atau cedera tadi, trauma. Nah, dengan demikian si aliran darah itu akan terhenti di situ, stasis ya. Stasis, kemudian terjadilah ini ya rolling leukosit. Jadi migrasi ke sini, kemudian menyebabkan akumulasi sel-sel inflamasi ya. Nah, ini apa saja yang berubah. Jadi ini aliran darah meningkat, kemudian pelepasan cairan juga ya, tadi termasuk cairan interstisial atau cairan limfe ya. Kemudian ada migrasi sel-sel darah putih, kemudian sebagian mengalami demam dan proliferasi dari leukosit ya. Nah, kalau dari ini dia akan juga menyebabkan respon sistemik ya. Sistemik itu jadi misalnya kan lukanya di mana kan dia akan dikirim ya pesan ke sistem saraf pusat sampai akhirnya otak kita menangkapnya itu sebagai sensasi nyeri ya. Kemudian di sini juga terjadi ya serangan dari leukosit yang untuk tadi pertahanan tubuh ya, kemudian terbentuk peningkatan permeabilitas kapiler yang memungkinkan tadi darah ya masuk ya, melebar vasodilatasi. Nah ini peristiwa ini semuanya bekerja sama antara mediator kimia atau juga bisa disebabkan mikroorganisme patogen ya. Nah ini akan terjadi secara bersamaan ya, simultan gitu. Jadi nggak bisa disebutin mana dulu gitu yang terjadi. Ini semuanya berlangsung secara simultan. Ya. Nah kalau dilihat dari sisi seluler ya, jadi apa yang terjadi ketika sel-sel inflamasi tadi sudah sampai ya di lokasi. Jadi mereka itu akan mengalami marginasi dan emigrasi. Ada emigrasi, ada imigrasi kan ya. Kalau imigrasi itu apa? Kayak ini aja orang imigrasi. Berarti dari luar ke dalam kan ya. Kalau ini emigrasi. Kalau emigrasi berarti dari dalam ke luar ya. Nah, dari dalamnya mana, luarnya mana. Jadi terjadi pertama dilatasi arteriol ya. Nah, ketika terjadi arteriol ini dilatasi, kemudian kebocoran mikrosirkulasi. Kenapa bocor? Kan tadi ya ada trauma. Jadi kan menyebabkan mungkin saja pecah ya si arteriolnya gitu ya. Sehingga si darah kan akhirnya bermigrasi ya. Kemudian si unsur darah ini kan tadi pecah ya. Kemudian terjadi viskositas meningkat ya. Setelah meningkat, viskositas itu kan kekentalan ya, kekentalannya meningkat,
Ini menyebabkan aliran sirkulasinya jadi melambat. Ya, kalau misalnya tadi kan kita bayangin kalau larutan yang kental itu kan tentunya lebih lambat ya alirannya dibandingkan cairan yang tidak mengandung apapun kan. Nah, itu ya. Jadi aliran sirkulasinya melambat. Kemudian di sana leukosit akan mengalami marginasi. Jadi marginasi itu margin itu kan ingat ya kalau misalnya kita ngetik kan marginnya berapa, margin kiri, margin kanan gitu ya. Artinya di tepi ya, di tepi. Jadi dia bergerak di perifer. Perifer itu kan tepian ini. Tepian jaringan ya atau lokasinya itu. Dia bergerak di perifer arus pembuluh darah, kemudian si leukositnya melekat pada endotel ya, dinding pembuluh darah. Barulah di sana terjadi emigrasi leukosit ya. Terjadi peningkatan jumlahnya di tempat yang mengalami radang tadi. Nah, selanjutnya setelah dia nempel di endotel, kemudian terjadilah kemotaksis. Nah, kemotaksis ini yaitu pergerakan leukosit ke daerah radang secara terarah dengan sinyal kimia dari agen infeksius, jaringan rusak, dan mediator kimia. Jadi dilepaskan seperti histamin, ya, bradikinin, leukotrien, ini yang akan menarik sel-sel inflamasi ke tempat memang dia dibutuhkan itu di mana, gitu, ya. Jadi dia akan berjalan mengikuti sinyal yang diberikan oleh ini ya, histamin, bradikinin, dan leukotriene. Nah, ini ada yang bentuknya molekul ya dalam peristiwa inflamasi itu, tentaranya itu ya, ada yang bentuknya sel ya, seluler. Nah, contohnya yang yang berbentuk molekul itu integrin ya, protein integrin seperti FA1, MEK1, GP150. Ini dikasih kodenya berdasarkan yang menemukan ya. Kalau CD ini kan protein permukaannya gitu ya, jenisnya. Berdasarkan urutan mulai dari 1, 2, 3, 4 sampai ini ada 18 ya. Kemudian ada imunoglobulin, ya, imunoglobulin ya. Ada protein selektin. Nah, ini molekul-molekul yang mengalami adesi pada saat inflamasi itu terjadi. Sementara ini adalah ekspresi seluler yang yang terjadi ketika migrasi leukosit ya. Jadi ada limfosit ya, ada neutrofil masuk di situ. Jadi dengan adanya protein ini, misalnya ya MEK1, ini akan menyebabkan terpanggilnya gitu ya neutrofil dan monosit. Begitu juga GP150 atau 95 ini juga akan sama ya, memanggil neutrofil dan monosit. Jadi mereka itu komunikasinya lewat sinyal-sinyal kimia ya yang diberikan oleh molekul ini yang kemudian diekspresikan berupa munculnya atau hadirnya sel-sel ini di lokasi radang ya atau inflamasi. Nah, berikutnya kita bahas tentang mediator. Mediator inflamasi itu ada 4 ya, ada 4 kelompok. Yang pertama yang termasuk amin vasoaktif ya. Kemudian yang kedua merupakan zat yang dihasilkan oleh sistem enzim plasma. Kemudian yang ketiga berupa metabolit asam arakidonat. Nah, ini yang terkenal kalau misalnya di pengobatan nanti ya untuk analgesik itu jalurnya biasanya ini yang dihambat ya. Jadi dari metabolit asam arakidonat. Dan ada produk sel lainnya ya. Nah, ini beberapa mediator inflamasi yang menyebabkan vasodilatasi, contohnya prostaglandin, ada macam-macam ya. PG ini prostaglandinnya ada PGE2, PGD2, PGF20 ya. PGI2, ada nitrit oksida juga.
Nah, inhibit oksida ini NO ya, biasanya dia berkaitan sama radikal bebas juga. Bisa dari udara maupun dari makanan. Yang menyebabkan pain atau nyeri ini ya adanya PGE2 dan bradikinin. Ya. Ini yang menyebabkan terbentuk sensasi nyeri. Kemudian ada yang menyebabkan increase vascular permeability atau meningkatnya permeabilitas vaskuler. Dia ada histamin, ada serotonin, bradikinin ya. Ini C3A dan C5A ini masuk dalam kompleks imun ya. Kemudian ada leukotrien ya, ada oksigen free radikal, ada radikal oksigen ya. Nah, yang berperan untuk hemotaksis ada C5A, ada leukotrien, ada IL-3 ya. Ada bakterial produk. Ya, contohnya dinding sel bakteri gitu ya. Itu meskipun bakterinya sudah mati, tapi mungkin saja jadi ada bagian-bagian dari bakteri tersebut, contohnya dinding selnya atau apanya lah gitu, itu yang menyebabkan tertariknya sel-sel inflamasi ke daerah tersebut. Untuk yang menyebabkan demam ada IL-1, IL-6, TNF-alpha, ya, ada PGE2. Kemudian ada juga yang menyebabkan kerusakan pada jaringan neutrofil, contohnya makrofag, lisosom, enzim oksigen dari radikal bebas, kemudian nitrit oksida juga. Kita bahas satu-satu. Jadi yang pertama yang termasuk dalam amin vasoaktif ya, yang paling terkenal histamin ya. Ada yang tahu dia bisa menyebabkan apa? Paling sering ya, sering dibicarakan. Biasanya apa kalau penyebab apa namanya? Alergi ya, alergi. Nah, karena dengan alergi, kalau alergi kan biasanya minum apa obatnya? Antihistamin ya, antihistamin kayak CTM gitu kan. Pernah dengar? Baru ingat atau baru tahu? Oh gitu ya. Nah ini ya, jadi sebetulnya alergi atau gatal-gatal itu merupakan bentuk inflamasi juga. Kan ada merahnya ya, ada bengkaknya kan. Kadang-kadang ada nyeri. Ya kalau misalnya bengkaknya ini, tapi nyeri yang paling ringan itu kita rasakan sebagai gatal. Ya. Jadi gatal itu sebetulnya respon nyeri yang paling ringan. Ya. Makanya dikasih antihistamin karena histamin ini yang bisa menyebabkan terjadinya vasodilatasi dan peningkatan permeabilitas vaskuler. Histamin ini ada di mana? Histamin ini dihasilkan dari sel mas ya, karena dia itu kan punya vesikel ya, vesikel di dalam granul sel jaringan ikat. Juga selain itu ada basofil dan trombosit ya. Nah kalau misalnya dia pecah, nah histaminnya keluar ya, histaminnya keluar, kemudian merangsang proses inflamasi ya, yang kemudian memanggil sel-sel inflamasi yang lain. Gitu. Nah ini merupakan awal peradangan. Baik kalau pas ada yang punya alergi debu ya, kemudian alergi apalagi makanan, itu pasti awalnya kan gatal dulu ya. Itu sebagai tanda bahwa mulai terjadi peradangan. Jadi warning gitu, warning. Ini ada apa ya? Infiltrasi dari sel-sel yang asing yang tidak diharapkan lah istilahnya. Jadi kita harus segera waspada. Ya. Berikutnya zat plasma. Zat plasma ini ada di mana? Ada di darah ya.
Nah, ini juga merupakan sumber mediator yang penting. Nah, ada agen utama yang mengatur, namanya itu faktor Hageman atau dikenal dengan faktor 12. Dia mencetuskan cascade pembekuan. Cascade itu artinya reaksi berantai. Reaksi berantai dari pembekuan darah dan pembentukan fibrin ya. Jadi karena adanya faktor 12 ini yang akan memicu pembentukan benang-benang fibrin ya, sehingga selanjutnya terjadi pembekuan darah. Nah, faktor Hageman ini juga akan mengaktifasi sistem plasminogen yang akan memecahkan fibrin dan mengaktifasi komplement C3 dan C5. Selanjutnya, faktor Hageman ini juga akan mengubah prekallikrein yang inaktif menjadi kallikrein, yaitu suatu enzim proteolitik yang selanjutnya dia akan melepaskan bradikinin. Ya, sama bradikinin juga seperti histamin ya. Jadi dia merupakan mediator kimia yang bisa menyebabkan terjadinya peningkatan permeabilitas pembuluh darah. Nah, yang ketiga ini ya, metabolit dari asam arakidonak. Jadi sel membran itu kan kalian masih ingat di IBD udah belajar, ini kan sel ya. Sel itu kan, membran sel itu kan salah satunya penyusunnya adalah fosfolipid ya. Nah, si fosfolipid ini yaitu nanti akan diubah ya oleh fosfolipase menjadi asam arakidonak. Nah, setelah itu ada yang diubah, ada yang akan mengikuti jalur siklooksigenase, ada juga yang mengikuti jalur lipoksigenase. Jadi ada dua jalur yang akan ditempuh oleh metabolit asam arakidonak ini. Selain itu juga ada jalur lainnya, yaitu apa ya, di sini HPTS. Nanti kalian lihat aja, ini jarang dibahas ya. Tapi yang sering itu adalah ini ya, siklooksigenase dengan 5 lipoksigenase. Jadi kalau jalur siklooksigenase dia akan membentuk prostaglandin G2. Nah, selanjutnya akan diubah menjadi prostaglandin H2. Berikutnya dia akan berubah menjadi prostasiklin dan tromboksan ya. Nah, prostasiklin dia akan menyebabkan vasodilatasi, kemudian penghambatan agregasi platelet. Ya. Jadi ini dalam hal ini kalau menghambat agregasi platelet kan berarti dia tidak mencegah terjadinya pembekuan darah ya. Nah, sementara yang tromboksan dia sebaliknya menyebabkan vasokonstriksi dan dia meningkatkan agregasi platelet. Jadi ini kan sebetulnya ada suatu mekanisme feedback negatif ya, ketika dirasa sudah cukup maka si prostasiklin ini akan menghentikan agregasi platelet supaya ya darah kita nggak membeku semua gitu, tapi cukup yang membeku itu yang di daerah luka saja ya. Nah, selain itu prostaglandin juga akan diubah menjadi PGD2 dan PGE2, yang keduanya ini dapat menyebabkan vasodilatasi, juga peningkatan permeabilitas vaskuler ya. Nah, jadi ini jalur siklooksigenase. Jadi nanti ini yang akan dijadikan prinsip pengobatannya atau prinsip terapi gitu. Jadi nanti mau kerjanya di mana gitu ya. Mau menghambat prostaglandin PGG2-nya kah, atau menghambat romboksan, atau menghambat prostasiklin. Nah, seperti itu nanti dilihat dari kondisi yang mau di treatmentnya yang mana gitu, sehingga ini akan nanti mempengaruhi keputusan obat mana yang akan dipakai ya, seperti itu. Kemudian jalur lipoksigenase ya, di sini
nanti akan membentuk leukotrien ya, dari mulai leukotrien A4, kemudian menjadi C4, menjadi D4 sampai ke leukotrien E4. Nah, ada juga yang dia menghasilkan lipoksin A4 dan lipoksin B4, di mana keduanya ini berfungsi untuk menghambat adesi neutrofil dan kemotaksis ya. Jadi ini juga berperan sebagai feedback negatif ya untuk menghentikan peradangan gitu ya. Jadi masing-masing dari mediator ini punya peran dan fungsi ya, di mana ada yang mengaktifkan, ada juga yang menghambat. Jadi supaya tercapai homeostasis ya. Masih ingat ya homeostasis tubuh. Nah, cedera sendiri ini akan mengaktifasi fosfolipase ya dari, nah ini penjelasan ini. Nah, kemudian si fosfolipid dari membran sel ini dia akan tadi ya melalui dua jalur. Nah, jadi itu singkatnya, menghasilkan PG, trombosan dan leukotriene. Dan ini akan menyebabkan efek pada vaskular melalui ini ya, komunikasinya dengan kemotaktik faktor tadi yang akan mengundang sel-sel imun lainnya untuk melanjutkan proses peradangan. Sampai di sini Mas udah paham? Sampai di sini? Sampai di sini ya? Sudah paham? Ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau tidak ada, kita lanjut ke metabolit atau produk sel lainnya ya, metabolit oksigen. Jadi ada juga metabolit oksigen ini dihasilkan oleh neutrofil dan makrofag ya. Kemudian ada juga sitokin IL-1, IL-6, TNF, NO tadi ya, nitrit oksida yang dihasilkan oleh makrofag dan sel endotel. Ini tadi yang sama dengan di bagan ya, jadi ada yang bentuk molekul, kemudian nanti manifestasinya ekspresi selulernya yang tabel sebelah kanannya ya, masih ingat? Nah, berikutnya nyeri. Nah, kenapa bisa terjadi nyeri pada saat inflamasi? Ya. Jadi nyeri ini sebetulnya pengalaman sensorik dan emosional ya. Ini tentunya tidak menyenangkan ya, karena terjadi karena menjadi tanda terjadinya kerusakan jaringan gitu ya. Seringkali nyeri ini sifatnya subjektif ya, karena kombinasi dari sensasi dan emosi seseorang ya akan berbeda nilai ambang nyeri si A dengan si B gitu. Misalnya kalau si A kan ada yang dia mungkin sudah biasa dari kecil itu bekerja gitu ya, kemudian dia bekerja keras gitu kan, kemudian bekerja kasar gitu ya, tentunya dia akan lebih tahan ya terhadap nyeri. Jadi nilai ambang nyerinya lebih tinggi dibandingkan orang yang dari kecil misalnya dimanja ya, kemudian apa sih istilahnya anak mami lah gitu ya, jadi tidak pernah dibiarkan nyeri, jadi baru nyeri sedikitnya udah nggak gitu ya. Mungkin ada yang pernah pengalaman ya, laki-laki sama perempuan aja beda ya ambang nyerinya itu. Meskipun kalau secara fisik laki-laki itu lebih kuat, tapi dari pengalaman ya, saya mainnya dari pengalaman, kalau untuk tahan terhadap nyeri itu perempuan lebih kuat. Buktinya apa? Perempuan itu meskipun tahu ketika melahirkan itu nyerinya kayak apa ya, sangat nyeri kan. Kalau ya mungkin kalian belum pernah merasakan, tapi mungkin kalian bisa ya mungkin pernah lihat lah di sinetronnya dari ekspresinya kayak gimana, atau pernah ngelihat ibu kalian ya ketika melahirkan adik nyerinya kayak apa kan, seperti itu. Tapi senyeri-nyerinya wanita yang melahirkan, mereka masih mau punya anak lagi ya, punya 2-3 anak gitu kan. Tapi kalau laki-laki kan laki-laki itu pada saat sakit itu mungkin hanya pada saat sunat saja ya, mungkin ya pas hitan.
Tapi mau nggak nanti dihitamnya kedua kali? Nggak mau kan? Itu tanda ini mah heureuy ya. Tapi itu salah satu ciri bahwa perempuan itu kalau dalam menahan nyeri itu lebih lebih kuat ya. Makanya kenapa di sinetron juga banyak yang disakiti perempuan ya. Gitu mungkin ada hubungannya, tapi entahlah. Tapi jangan ya kalau di sini banyak mahasiswa keperawatan hukum tidak boleh saling menyakiti ya, antara mahasiswa ke mahasiswa ya, harus paling inilah melindungi gitu. Nah itu ya, jadi nyeri ini karena tadi bisa apa ya, ada yang bilang nyeri ketika kita merasakan nyeri itu tandanya nyawa kita berkurang katanya gitu, sampai-sampai ya disebut tanda vital kelima gitu. Karena kalau ada yang saking nyerinya itu bisa sampai meninggal. Ya. Jadi kalau udah nggak tahan nyeri ya udah mungkin tamat aja gitu ya. Nah kenapa bagaimana si nyeri itu terjadi? Ya, nyeri itu kan sebetulnya manifestasi dari adanya inflamasi tadi ya. Awalnya terjadinya inflamasi gitu, kemudian tadi kan dia akan menstimulasi ya reseptor nyeri yang ada di permukaan tubuh. Nah di situ terlibat aliran listrik, jadi terjadi transduksi ya, terjadi transduksi atau penghantaran impuls ya, impuls kemudian menyebabkan rangsangan dan aktivitas listrik ya di sana. Nah, kemudian ditransmisikan, jadi impuls dari saraf perifer itu disampaikan ke medula spinalis di otak ya. Nah, kemudian oleh otak itu dimodulasi di mana aktivasi saraf melalui jalur descendant dari otak hingga mencapai medula spinalis dan akhirnya kita tangkap, kita persepsikan bahwa nyeri itu ya sesuai dengan kapasitasnya ya, apakah itu nyerinya ringan atau berat. Oleh karena itu kan kalau misalnya di BTCLS ya, nanti kalian akan belajar kan ada skala nyeri ya, skala nyeri meskipun objektif tapi dibuat suatu rubrik skala nyeri itu dari mulai 1 sampai berapa ya, sampai 7 gitu kalau nggak salah, itu dilihat dari seberapa terganggunya aktivitas gitu ya. Kalau sudah sangat nyeri sekali sampai tidak bisa melakukan aktivitas, berarti dia skala nyerinya sudah sangat tinggi ya. Nah, untuk reseptor nyeri ini disebut nociceptor ya, di mana dia merupakan saraf aferan primer. Dia menerima dan menyalurkan rangsangan nyeri. Kemudian sifatnya juga peka ya, peka terhadap rangsangan mekanis, suhu, listrik dan kimiawi ya yang menimbulkan nyeri. Makanya tadi kan ketika ada PG, ada bradikinin ya, itu tuh merupakan mediator-mediator yang juga membentuk persepsi nyeri gitu. Jadi lebih lebih terasa gitu ya nyerinya. Kalau misalnya tidak ada mediator itu tidak akan terasa gitu ya. Nah, sebagian besar reseptor ini berada di kulit dan terdapat juga di subkutis, otot rangka dan sendi. Kenapa coba kira-kira? Kenapa ditaruhnya di permukaan? Kenapa letaknya reseptor nyeri itu di permukaan? Ada yang tahu? Kenapa sih nggak di dalam aja gitu? Kan kalau misalnya di area yang lebih dalam, kita mungkin nggak akan terlalu merasa nyeri ya. Jadi telat gitu merasakan nyerinya. Kebayang nggak? Kalau misalnya misalnya kita lagi duduk di bawah pohon duren, terus kejatuhan tuh sama durennya, tapi reseptor nyerinya ada di dalam. Jadi kita udah berdarah duluan, nyerinya belakangan. Kayak gitu. Ya, apa yang terjadi? Kita ya udah
tidak bisa menyelamatkan diri ya, karena telat gitu. Atau misalnya kita megang panci panas, kita udah melepuh duluan, baru kita merasa nyeri kalau reseptornya ada di dalam ya. Nah itulah makanya adilnya Allah itu ya, meletakkan reseptor nyeri itu di permukaan supaya kita itu bisa aware ya, bisa waspada. Jadi itu sebagai bentuk perlindungan diri gitu ya. Jadi dengan misalnya kita menyentuh, oh ini panas, oh ini ada durinya, oh ini ada apa lagi, sangat dingin misalnya, atau sangat panas, atau tadi berpotensi menimbulkan luka, kita itu menjadi waspada karena reseptor kita sudah peka ya, sudah sampai. Jadi kita bisa menyelamatkan diri lebih cepat gitu ya. Ada refleks juga gitu ya. Jadi itu makanya ditaruhnya di permukaan yang paling dekat dengan lingkungan ya. Sehingga kalau misalnya ada rangsangan itu bisa cepat direspon. Maksudnya seperti itu. Nah ini jalur nyeri ya. Jadi ada stimulus ya, stimulus itu datang tentunya kan ketemunya sama kulit dulu ya, karena yang paling luar ya, bagian paling luar ya, sel ya. Jadi stimulus nanti ditangkap sama reseptor, reseptor nyeri ya, reseptor nyeri, kemudian nanti direlay gitu ya, direlay disampaikan gitu ya ke organ-organ otot ya untuk refleks tadi ya, kalau misalnya kira-kira membahayakan dia akan langsung menghindar kan gitu ya. Nah, jadi nggak nunggu dulu gitu. Makanya ada mekanisme refleks ini kan lewat sumsum tulang belakang itu, kalau kita lihat anatominya itu kan si neuronnya itu banyak eh, apa istilahnya teh, myelin ya, myelin. Jadi loncatan banyak celah ya, banyak celah-celah sehingga si impulsnya itu bisa meloncat-loncat. Jadi mempercepat sampainya impuls di saraf pusat. Ya. Kalau misalnya jalan darat biasa atau jalan darat apa ya, jalan reguler gitu, dia lebih lama. Gitu. Kalau loncat kan kita bisa lebih memperpendek ya, memperpendek jarak. Gitu ya. Kebayang nggak sampai di sini? Ya. Nah, kemudian setelah relay, nyeri itu ditangkap ya, sensasi nyerinya ditangkap oleh otak, kemudian diregulasi ya, diregulasi apa yang harus dilakukan. Nah di sini diatur ya di sistem limbik, ini ada emosional ya, diproses secara emosional, kemudian di korteks dia diproses untuk mengetahui ini tipe nyeri yang seperti apa, perlu nggak kita menghindar secepatnya atau harus menunggu respon. Tunggu sebentar ya. Baik, kita lanjutkan. Jadi sampai di sana ada yang
Mau ditanyakan dulu? Nah, ini sedikit lagi ya, mungkin kalau nggak ada. Jadi jalur nyeri itu ada 2 jalur ya. Yang pertama jalur ascendant, yang kedua jalur descendant. Jadi kalau jalur ascendant di sini melalui jalur spinotalamik ya. Spinotalamik ini jadi serat nyeri C dan A delta halus ini akan yang bersinap di substansia gelatinosa tenduk dorsal, dia akan memotong medula spinalis, kemudian naik ke otak, ke cabang neospinothalamikus yang bersinap di nukleus talamus gitu ya, kemudian ke korteks, sampai kemudian dipersepsikan sebagai nyeri ya. Nah, seperti ini jalannya ya. Jadi melalui ada spinal talamus gitu. Jadi ada spinal ya. Makanya namanya spinothalamic pathway ya. Dari spinal cord kemudian ke medula, kemudian sampai di talamus, sampai kemudian dipersepsikan ya. Nah, ini yang disebut jalur ascendant. Nah, ini contohnya. Jadi misalnya kita sakit di sini ya, sakit apakah ketusuk atau apa gitu ya. Nah, ini kan ada serat C yang ini ya. Kemudian ini ada serat A beta, ini yang lebih besar ya. Mielinnya ini besar-besar. Kemudian ini ada A delta, yang serat A delta ini lebih kecil ya, lebih kecil. Nah, ini di ganglionnya dia akan mengirimkan ya impuls ke medula ya, ke medula, kemudian baru nanti disampaikan ke talamus di sini ya, baru nanti dipersepsikan di korteks ya, somatosensori gitu. Nanti dia akan mempengaruhi juga sistem limbik ya, kemudian di cortical neuron gitu ya, nanti dipengaruhi emosi juga gitu. Emosi kalau misalnya sedang sedih gitu, sedih, kalau biasanya sakitnya lebih kerasa lebih berkali-kali lipat ya dibandingkan dengan yang sedang baik-baik saja atau sedang marah gitu ya. Itu rasa sakitnya itu biasanya lebih besar gitu. Nah, di sini ada keterlibatan sistem limbik ya, sistem limbik itu. Jadi ke mental ya. Ada yang mentalnya cengeng ya, cengeng. Jadi baru sedikit aja udah wah lebay gitu, sakit. Padahal mungkin kalau dilihat dari skala nyeri itu nyerinya tidak terlalu sampai mengganggu fungsi ya. Nah, tapi karena di sini ada dekat ya melibatkan sistem limbik, jadi terkadang tadi ya lebih jadi subjektifnya itu ke bawah gitu ya. Nah, berikutnya ini yang jalur descendant. Nah, jalur descendant ini neuron yang mengandung endorfin di substansia grisea pericauductus dan substansia gelatinosa. Ini akan mentransmisikan impuls ke medula spinalis ya. Jadi ini secara sistem ya regulasinya dia kalau ini ke nih lebih ke mana ya? Tidak. Nah, ini ke amigdala juga ke hipotalamus. Nah, ini mungkin kalau kalian belajar sama dokter Gita ya, nanti mungkin akan lebih di ini lagi ya, lebih di detail ya, detail bagaimana si modulasi descending ini. Jadi lebih kalau descending itu kan jadi menurun ya, menurun. Jadi dari talamus ke
medula, ya, sebaliknya gitu. Yang ini terus terang saya belum terlalu paham ya, jadi mungkin nanti PR aja ya untuk yang jalur descendant ini, karena sebetulnya cuma apa namanya, suplemen dari analgesik ya, analgesik maksudnya inflamasi ya, inflamasi. Jadi proses inflamasi itu karena disertai nyeri, jadi ada baiknya kita tahu juga sedikit bagaimana si respon nyeri itu terjadi ya. Jadi ada ascendant, ada descendant. Kalau ascendant itu naik ya, dari apa tadi, dari ini ya, organ ya, misalnya organ terus ke otak. Nah, kalau misalnya descendant itu jadi kebalikannya. Jadi dari pusat, dari talamus itu ke organ-organ yang perifer ya, seperti itu. Jadi apa namanya, dipersepsikan dulu di otak ya, di talamus, baru nanti ada refleks atau tindakan yang kira-kira yang sesuai apa gitu untuk mengatasi nyerinya itu. Bisa dipahami nggak? Jadi kalau jalur ascendant itu kan dari organ yang terkena cedera dipersepsikan ke otak ya. Jadi kalau ascendant itu kan naik ya. Jadi dari organ ke otak. Kalau descendant, modulasi descendant itu sebaliknya. Jadi otak dulu kita mempersepsikan, kemudian baru memutuskan gitu apa namanya, tindakan yang akan kita lakukan itu apa, apakah menghindar gitu ya. Ini di luar refleks ya. Kalau refleks itu kan pasti langsung ya. Tapi kemudian kalau ini jadi ada tindakan yang kemudian dilakukan gitu ya. Apakah sebentar ya, banyak gangguan jam segini. Misalnya kita akan melakukan apa gitu dengan melakukan untuk mempertahankan diri gitu ya, untuk menghindari supaya nyeri itu tidak berkelanjutan, intinya gitu ya. Nah, jenis nyeri ada nyeri akut dan nyeri kronis, sama seperti tadi inflamasi ya, karena inflamasi dengan nyeri itu sangat tipis ya bedanya, karena nyeri akan timbul ketika ada inflamasi ya. Nah, seperti yang tadi inflamasi itu kalau akut itu seketika, sama dengan nyeri juga. Nyeri akut artinya dia terjadinya mendadak ya. Kemudian secara tempo itu kurang dari 6 bulan ya. Jadi kalau misalnya yang sudah lebih dari 6 bulan, kalau dilihat dari aspek nyeri itu berarti kronis, itu dibilang kronis jika sudah dialaminya lebih dari 6 bulan ya. Kemudian intensitasnya dari mulai sedang sampai dengan parah ya. Penyebabnya juga spesifik ya. Kemudian ada hiperaktivitas otonom. Di antaranya tekanan darah meningkat ya, kemudian nadi juga meningkat, terus nafas. Ya pokoknya tanda-tanda vital lah ya. Mungkin kalian belajar di mana, di KMB ya mungkin ya. Ini ada ya. Kemudian nanti gangguan emosi juga. Tadi ya, karena kenapa? Karena tadi kan nyeri terkait dengan tadi ya sistem limbik. Jadi ada mental ya, mental di situ. Jadi ketika terjadi nyeri, tentu saja akan menyebabkan kesulitan berkonsentrasi ya. Dan ini juga berbeda-beda ya responnya terhadap analgetik. Sebentar ya, saya ada ini dulu.
Halo ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, sedikit lagi ya. Berikutnya, kayak gini nih ya. Jadi saya juga kalau banyak gangguan di jam segini teh, jadi agak terganggu konsentrasinya. Nah, nyeri kronis ya. Jadi berikutnya nyeri kronis itu kalau disebut kronis itu kalau lebih dari 6 bulan. Kemudian nyerinya bisa mulai dari intensitas sedang sampai dengan parah ya. Penyebabnya juga mungkin tidak jelas tadi ya, karena ya bisa dari faktor resiko penyakit atau mungkin tadi ya inflamasi yang tidak segera diobati ya, atau juga ketika terjadi aktivitas otonom yang normal. Jadi kadang-kadang misalnya kayak pada saat kalau perempuan ya pada saat datang bulan ya, kemudian ada miom ya, ada miom atau gangguan pokoknya di rahim, ada kanker. Nah, itu kan biasanya suka muncul ya nyerinya itu, dan bisa jadi lebih dari 6 bulan ya. Tidak setiap waktu, tapi nyerinya itu ada berkala gitu ya, selalu muncul gitu ya. Dan ini menyebabkan gangguan emosi ya, bisa depresi sampai kelelahan ya karena akibat menahan nyeri itu ya. Nah, biasanya kalau nyeri kronis analgesik juga agak susah ya. Jadi biasanya memang harus dicari penyebab nyerinya apa. Jadi treatmentnya dengan menghilangkan penyebab nyerinya itu. Beda dengan kalau yang akut ya. Kalau akut masih bisa ya merespon gitu terhadap analgesik. Karena kita cukup menghambat jalurnya tadi ya, apakah jalur hipoksigenase atau siklooksigenase. Tapi kalau nyeri kronik biasanya karena tidak diketahui penyebabnya, maka biasanya sulit diatasi gitu ya. Sampai kemudian kita tahu penyebabnya apa, ya tentunya dengan diagnosa dokter atau pemeriksaan lebih intensif baru kita bisa memutuskan dengan menghilangkan penyebabnya, barulah bisa hilang nyerinya ya, seperti itu. Nah, ini beberapa karakteristik ya perbedaan antara nyeri akut dan nyeri kronis ya. Nanti kalian bisa baca sendiri. Ada juga ini nyeri somatik superficial, jadi yang ada dekat dengan permukaan ya. Nah, ini biasanya merupakan pertahanan tubuh, pertahanan diri ya untuk supaya terhindar dari celaka ya. Apakah nyeri pada kulit ya, contohnya tadi ya megang panci panas gitu kan, jadi udah terasa tuh ini panas dan bisa membahayakan. Jadi biasanya kita refleks menarik tangan kita ya, warning gitu bahwa itu tidak bisa kita pegang gitu ya. Jadi kita pakai alat bantu lah ibaratnya seperti itu. Atau rangsangan mekanis ya, kayak tadi ya kita megang permukaan yang berduri itu kan akan membahayakan, atau permukaan yang mungkin nyetrum ya, ada listriknya. Jadi artinya itu kita tidak bisa dengan tangan kosong ya, perlu perlindungan. Nah, ini berasal dari struktur superficial kulit dan jaringan subkutis ya. Biasanya terbatas panjang suatu dermatom atau segmen kulit tertentu yang disarafi satu apertura atau sensorik ya. Nah, ini yang dalam ya. Kalau tadi di permukaan, kalau ini yang dalam. Jadi kalau misalnya udah yang sakitnya itu di otot, tendon, di ligamen, berarti itu nyerinya itu berasal dari somatik dalam ya. Nah, ini lebih sedikit sehingga lokalisasi nyeri sering tidak jelas. Jadi biasanya treatmentnya ya harus mengetahui anatomi dari otot ya dan muskuloskeletal lah. Jadi supaya bisa membayangkan kira-kira yang gangguannya tuh di mana gitu. Apakah terjadi salah otot gitu ya, terkilir kan biasanya terkilir ya. Jadi di dalam gitu, cederanya itu di dalam. Nah, biasanya ini lebih lama ya,
pulihnya dibandingkan dengan yang di permukaan tadi. Kemudian ada nyeri viscera ya. Nah, kalau viscera itu visceral ya, jadi organ-organ dalaman tubuh ya. Nah, ini lebih sedikit lagi dibandingkan nyeri somatik ya. Karena ya ini kan ada di dalam, jadi ibaratnya sudah terlindung lah ya dengan yang di perifer tadi. Kalau misalnya udah sakitnya sampai ke sini berarti ini udah parah ya, udah parah. Jadi treatmentnya juga lebih kompleks dibandingkan dengan yang sakit tadi di permukaan ya. Ini dapat memicu refleks mual, muntah, berkeringat, perubahan TD, ya, tekanan darah, dan efek otonom lainnya. Nah, ada juga nyeri alih. Nah, nyeri alih ini nyeri yang berasal dari salah satu daerah tubuh tapi dirasakan terletak di daerah lain. Misalnya kayak contohnya sariawan ya, pernah sariawan, mungkin kan sariannya di mulut ya, tapi kita sakitnya di gusi. Nah, itu bisa kayak apa namanya? Karena ada ketersambungan sebetulnya sistemik ya. Jadi bisa juga karena ada metabolit atau defisiensi oksigen dan otak salah memproyeksikan karena saking nyerinya gitu ya. Atau sakit dalaman juga itu kan mungkin apa ya, sakitnya di lambung misalnya, tapi kerasanya tuh di dada misalnya ya. Itu biasanya karena sudah terjadi apa ya, menjalar gitu ya, sakitnya tuh udah tidak bisa dilokalisir lagi. Kemudian ada juga jenis nyeri neuropati ya. Nah, kalau ini berasal dari saraf perifer di sepanjang perjalanannya dari dan ke sistem saraf pusat akibat gangguan fungsi tanpa melibatkan eksitasi reseptor nyeri. Jadi kalau ini udah sarafnya yang kena langsung ya. Jadi tanpa reseptor nyeri lagi. Nah, kualitasnya juga pasti lebih tinggi ya. Contohnya sudah apa ya, luka bakar ya, tersengat listrik yang apa berapa volt gitu ya, yang besar gitu. Jadi dan ini bisa diperparah dengan adanya stres emosi dan kelelahan fisik. Mana? Oh iya, oke. Oke. Sampai di sini ya materi ya. Kenapa? Ada yang mau ditanyakan? Nanti dengekeun we. Bari ngulang. Siapa yang ngulang? Ayo ditanyakan daripada ngulang. Dea, Julia. Biar nggak ngulang, gantian yang ngomong kalian ya. Biar saya yang ngulang. Oke, ada yang mau ditanyakan? Bingung? Assalamualaikum Ibu, izin Salam. bertanya. Ya, gimana Santika? Kan tadi kata Ibu kalau misalkan ada alergi makanan itu yang pertama itu pasti gatal-gatal dulu ya Ibu. Betul ya Bu? Nah, kalau Santika itu kan alergi udang ya Bu. Tapi Santika teh enggak ada gatal-gatal dulu, jadi langsung ini langsung ke engap gitu Bu. Itu gimana ya Bu? Oh iya. Kalau itu berarti ada kemarin tuh kalian belajar IBD juga kan? Waktu imunologi masih ingat? Ada reaksi hipersensitivitas ya. Nah, hipersensitivitas tipe berapa itu? Yang ada shock anafilaktik, ingat nggak? Ya. Jadi kalau dalam kondisi normal, itu pertahanan tubuh kita itu lewat tadi gatal-gatal dulu ya. Jadi warning ya. Kita sudah di warning, hati-hati nih bahwa ini mengandung zat atau materi yang berbahaya buat tubuh kita, gitu kan. Jadi ditandai dengan gatal-gatal itu yang ringan pada kondisi apa namanya tertentu ya. Tapi kalau misalnya ternyata ada hiperaktif dari reaksi imun kita, tadi misalnya hipersensitif tipe 1,
itu nggak gatal-gatal lagi, tapi langsung shock anafilaktik tadi, bisa berupa sesak napas ya, atau bisa juga langsung tiba-tiba ngedrop ya, ngedrop tekanan darahnya sampai pingsan, itu bisa saja gitu. Artinya memang Anda benar-benar sensitif ya terhadap udang itu, jadi nggak boleh bukan nggak boleh makan sih sebetulnya, karena ada juga mekanisme yang saya pernah cerita desensitisasi ya. Jadi ada yang sebetulnya kan tahu ya udang tuh enak, jadi pengen gitu, tapi apa daya tubuh kita tidak bisa menerima ya. Oh iya, sorry. Terus siapa tadi ya? Saya nggak jelas ya, mohon maaf. Cuma sebetulnya karena yang tadi muncul di layar saya itu Julia sama itu Maria. Tapi ya tadi ya intinya kalau misalnya kalian tidak paham bisa ditanyakan ya. Nggak usah ngedumel di luar gitu ya. Ya untung sama saya, kalau sama yang lain nggak tahu ya, mungkin udah dikeluarin. Jadi kembali lagi kalau tadi sampai sesak napas responnya, artinya memang nilai ambangnya itu terhadap udang itu sangat rendah ya. Jadi memang ya sebaiknya sih dihindari. Tapi kalau ada keinginan untuk tetap ingin mengkonsumsi ya, kan mungkin penasaran ya, namanya manusia ya, kadang-kadang manusia tuh ya serakahnya keluar gitu ya, pengen segala dicobain gitu ya, penasaran gitu. Biarpun kadang-kadang membahayakan dirinya, kadang-kadang tetap aja dilakonin kan gitu ya, ada yang seperti itu. Maka ada satu mekanisme desensitisasi, jadi terus gitu ya makan udangnya ya sedikit-sedikit sih tapi sering, jadi akhirnya akan terjadi mekanisme meningkatkan nilai ambangnya yang tadinya sensitif lama-lama menjadi tidak sensitif. Jadi akhirnya bisa makan gitu, bisa makan. Ya bukan hanya udang saja ya, makanan yang lain pun seperti itu. Tapi ini perlu didampingi oleh dokter, jadi tidak bisa sembarangan juga gitu. Soalnya kalau ada apa-apa kan, kalau ada dokter kan bisa langsung diberikan tindakan ya. Jadi nggak bisa sendiri seperti itu. Ada perhitungannya gitu, resikonya seperti apa. Kalau memang memungkinkan untuk melakukan desensitisasi itu nanti diizinkan. Tapi kalau saking hiperreaktifnya, misalnya contoh yang kondisi autoimun ya, itu udah tidak bisa gitu sama sekali. Jadi mau tidak mau ya harus mengalah gitu ya. Nggak makan udang dulu, jadi harus cari makanan yang lain ya. Itu paling ada. Baik, Ibu. Tiara mau nanya, papat dulu. Oke, cepat ya, cuma 2 pertanyaan ini aja udah. Soalnya waktunya udah habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam ya. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Papat Siti Langsung aja Rofiah. sayang, udah sok langsung Iya. weh. Udah ada namanya. Ibu, jadi setiap Papat bangun tidur, tetapi ini tidak sering ya Ibu. Jadi setiap bangun tidur itu leher itu suka terasa panas. Lalu cara apa sih supaya si panasnya menurun itu butuh waktu lama. Itu pun dengan minum air putih. Lalu apakah hal tersebut ada kaitannya dengan penyakit-penyakit inflamasi, Ibu? Yang jelas gini, kalau inflamasi itu pasti 5 tanda tadi ada semua. Tinggal dilihat aja, ada bengkak nggak? Ada kemerahan nggak? Ada nyeri, panas. Kalau misalnya kelima-limanya ada, berarti itu inflamasi. Inflamasinya bisa jadi mungkin salah tidur ya, salah posisi, jadi terjadi trauma di ototnya. Kemudian bisa juga jadi mungkin tekanan bantalnya terlalu keras atau apalah mungkin ya. Ya itu aja kuncinya untuk menentukan itu inflamasi atau bukan. Ada nggak 5 tanda tadi? Kalau misalnya ada, ya berarti itu inflamasi. Tinggal dicari penyebabnya apa ya, apakah benturan benda keras atau tadi terlalu lama tertekan gitu ya, atau gimana lah ya. Saya sendiri kurang tahu ya, karena saya nggak tahu Papa tidurnya seperti apa kan kayak gitu.
Silakan koreksi ini aja, introspeksi aja ya, coba diraba-raba apa bantalnya terlalu keras gitu ya, atau tidurnya di mana, di lantai, di kasur, atau kasurnya terlalu keras gitu ya, kayak gitu ya. Satu pertanyaan lagi ya dari Terima kasih, Ibu. mana? Tiara mungkin ya, tadi Tiara duluan. Assalamualaikum Ibu. Ya. Begini Ibu, kan ketika kita sakit kepala terkadang intensitas sakitnya tuh berbeda-beda ya Bu. Ya. Ada yang seperti ditusuk-tusuk, ada yang seperti ditarik dan lain-lain. Itu bagaimana ya Bu? Terima kasih banyak. Ya itu tadi yang saya bilang, kan itu kan berhubungan juga sama sistem limbik ya, dengan emosi, dengan mental tadi ya. Jadi akan menghasilkan persepsi yang berbeda-beda juga gitu. Kalau yang cengeng gitu ya istilahnya lah. Ya ini saya nggak nyebut siapa tadi teh, Laila ya, Tiara ya, misalnya Tiara oh sakit mengeluh kayak gitu terus jadi cengeng, bukan ya. Artinya tergantung ini masing-masing ya, bisa jadi subjektif tadi ya, karena berdasarkan pengalaman subjek juga berbeda ya, sehingga menimbulkan sensasinya itu beda-beda. Yang tadi yang descendant tadi ya, yang descendant. Jadi di sana ada keterlibatan emosi, pengalaman. Jadi itu dia akan mempersepsikan, oh ini sakitnya seperti ditusuk, gitu. Ini seperti di mana, itu di sana gitu. Tergantung dia yang kenanya itu di bagian mana gitu ya. Nah itu harus dicari sih ya, ininya gitu, penyebabnya gitu ya. Karena pasti ada artinya gitu. Kalau di pengobatan holistik sendiri, sensasi nyeri itu punya arti gitu. Kalau ditusuk-tusuk tuh biasanya sakitnya di bagian apa gitu ya. Kalau yang seperti di apalagi sih selain ditusuk-tusuk, misalnya rasanya panas gitu ya, itu di bagian apa gitu. Itu ada artinya gitu. Cuma saya sendiri kan tidak mempelajari ya, jadi tidak bisa membahas lebih lanjut. Tapi masing-masing lokasi itu harusnya punya arti gitu ya. Jadi makanya suka ditanya kan kalau didiagnosa oleh dokter, ini sakitnya seperti apa rupanya, gitu kan? Apakah ditusuk-tusuk, apa dijambak-jambak gitu, atau gimana ya, seperti itu ada artinya itu, ya. Ya baik, mungkin kayaknya itu dulu ya hari ini, saya cukupkan dulu. Nanti kalau ada pertanyaan masih ya, tadi ada beberapa yang tidak bisa saya layani.